Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Pada podcast pertama saya kali ini, saya akan membawakan tema sejarah mengenai sejarah suatu dukuh di kota Boyolali. Sebelum memasuki topik sejarah tersebut, perkenalkan nama saya Safa Amistianingrum. Nomor induk mahasiswa 20613131015. Kelas 2A, Program Studi S1 Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa di instansi IAIN Surakarta. Baik, podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Literasi Digital pada semester 2 ini, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Irma Ayu Kartika Dewi, SPD, MA. Dari tugas UAS ini, saya semakin banyak belajar mengenai sejarah dan media digital, terutama penggunaan YouTube, di mana tugas ini menjadi pengalaman saya untuk pertama kalinya dalam mengumpulkan tugas melalui sebuah konten yang mengikuti perkembangan zaman digital. Tanpa menunggu lama, saya akan segera menjelaskan mengenai tema sejarah yang akan saya bawakan, yaitu sejarah dukuh tangkisan. Mengapa saya memilih tema ini? Karena saya tertarik mengenai sebuah mitos dukuh ini, sehingga saya pun semakin tertarik untuk mengorek mengenai sejarah yang ada di dukuh tangkisan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari topik yang saya ambil dimulai dari 1. Sejarah dukuh tangkisan, 2. Tempat-tempat peninggalan dukuh tangkisan, 3. Benda-benda peninggalan dukuh tangkisan, 4. Mitos yang berkembang di dukuh tangkisan, 5. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dukuh tangkisan, 6. Kegiatan keagamaan di dukuh tangkisan, 7. Sudut pandang saya sendiri mengenai dukuh tangkisan. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dukuh tangkisan. Dukuh tangkisan merupakan sebuah dukuh yang berada di Desa Karangmojo, Klego, Boyolali, Jawa Tengah. Dukuh sendiri merupakan kampung kecil yang masih bagian dari desa, yang mana bila di Jawa antara dukuh satu dengan dukuh yang lain biasanya dibatasi oleh adanya lahan. Asal muasal sejarah dukuh tangkisan erat kaitannya dengan hubungan dukuh tetangga samping selatannya, yaitu dukuh Kerajaan, di mana di dukuh Kerajaan terdapat daerah yang bernama Pakem. Dahulu di daerah tersebut terdapat sejarah berupa kenakalan seseorang yang amat melenceng dari nilai norma yang ada di masyarakat. Hingga akhirnya di daerah Pakem pun terdapat seseorang yang begitu bijaksana yang dapat membantu masyarakat saat itu menuju kepada pedoman akidah. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya dukuh tangkisan yang menerima perubahan hidup berkat adanya seseorang yang bijaksana tersebut. Sebelum Indonesia merdeka, telah ada sejarah datangnya orang yang menyebarkan agama Islam di dukuh tangkisan. Tokoh yang menyebarkan agama Islam di dukuh tangkisan tersebut berasal dari Pekalongan. Beliau bernama Mbah Kormen, yang dimana kemudian proses islamisasi di Tangkisan oleh beliau ia ceritakan kepada warga dukuh tangkisan di zaman dahulu, menuju kata dari bahasa Arab Taisun artinya kehidupan, dan untuk kata tangkisan di dalam bahasa Jawa artinya menerima. Baiklah, menuju ke pembahasan topik yang kedua, yaitu tempat-tempat peninggalan sejarah dukuh tangkisan. 1. Ada Sendang. Sendang tersebut hingga kini masih dapat kita temui keadaannya. Sendang ini terdapat di sebelah selatan di dekat Masjid Daur Khair di dukuh tangkisan. Menurut cerita yang beredar, sendang tersebut terdapat gua di dalamnya yang menghubungkan ke sungai di Desa Karangmojo, yaitu berupa terumpul air dari bawah ke atas yang sangat besar. Serta menurut cerita yang beredar pula dahulu, terdapat orang yang berada di sungai di Desa Karangmojo yaitu Donggetas yang melakukan ngekom atau kukusan yang kemudian ia sampai di sendang tangkisan. Saat saya observasi ke sendang ini pun, sendang ini masih dapat kita jumpai, di mana sekarang sendang tersebut masih digunakan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu sumber mata air di dukuh tangkisan untuk kegiatan mencuci pakaian dan keperluan lainnya. Yang kedua, makam Ngerco. Makam Ngerco merupakan salah satu makam di dukuh tangkisan yang terletak di sebelah timur dukuh tangkisan.
Makam ini termasuk makam kuno para nenek moyang terdahulu. Dahulu makam tersebut sering digunakan sebagai tempat bertapa. Namun kini makam tersebut tidak lagi terpelihara dan terlihat sangat angker. Hal ini karena Duku Tangkisan memiliki pemakaman baru yang terletak di sebelah barat Duku Tangkisan. Jadi saat kita akan menuju ke Duku Tangkisan, kita akan melewati pemakaman baik di kanan maupun di kiri jalan sebelum kita memasuki Duku Tangkisan. Di makam Merco, awalnya terdapat peninggalan berupa patung banteng, serta peralatan rumah tangga. Tetapi sekarang peninggalan tersebut sudah hilang dicuri seseorang, sehingga arca-arca tersebut sudah berceceran di mana-mana. Arca-arca tersebut memang tidak lagi terpelihara lagi keadaannya. Jika arca tersebut masih terpelihara, maka kemungkinan Duku Tangkisan dapat menjadi kota turis untuk destinasi tempat sejarah. Baiklah, menuju ke pembahasan topik yang ketiga, yaitu benda-benda peninggalan sejarah Duku Tangkisan. Benda-benda peninggalan sejarah Duku Tangkisan terdapat patung lemari dan jadah. Benda peninggalan sejarah Duku Tangkisan yang hingga kini masih dapat kita jumpai yaitu patung lemari dan jadah yang berada di sekitar Masjid Darul Khair di Duku Tangkisan. Hanya benda tersebut yang masih tersisa karena patung-patung lainnya telah dicuri. Menuju ke topik pembahasan yang keempat, yaitu mitos mengenai masyarakat Duku Tangkisan. Mitos yang beredar dari mulut ke mulut di sekitar masyarakat bahwa orang dari Duku Karangmojo dan Duku Tangkisan tidak boleh menikah. Hingga sampai kini pun belum ada yang berani melanggar mitos tersebut. Dahulu terdapat cerita bahwa orang dari Duku Karangmojo dan Duku Tangkisan yang menikah kemudian mereka menjadi patung. Dan kemudian patung mempelai pria dan wanita tersebut diletakkan di makam Ngerco, beserta patung alat nikahan komplit serta patung sapi jantan. Sayangnya karena tempat tersebut tidak terjaga sehingga patung tersebut dicuri ketika waktu malam hari. Belum diketahui siapa pelakunya, namun pelaku meninggalkan jejak kakinya menuju ke selatan, di mana saat kejadian pencurian tersebut Duku Tangkisan telah habis diguyur hujan. Baiklah, kita menuju ke pembahasan topik yang kelima, yaitu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Duku Tangkisan. Masyarakat Duku Tangkisan mayoritas menganut agama Islam, di mana agama Islam yang dianut yaitu Islam golongan NU dan LDII. Yang pertama, Islam golongan NU, merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU sendiri artinya Kebangkitan Ulama. Organisasi ini didirikan oleh para ulama pada 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten, Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, Islam golongan LDII merupakan lembaga dakwah Islam Indonesia. Pertama kali berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam atau YAKARI. Dan kemudian pada tanggal 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam atau LEMKARI. Lalu pada tanggal 1990 diubah lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII yang seperti sekarang kita kenal. Baiklah, kita menuju ke topik pembahasan yang keenam, yaitu kegiatan keagamaan di Duku Tangkisan. Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Islam NU yaitu 1. Yasinan, acara membaca surat Yasin yang biasanya juga dirangkai dengan tahlilan. 2. Tahlilan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohon rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal. 3. Istighosah, meminta sesuatu untuk menghilangkan kesusahan atau kesedihan dan memohon bantuan hanya kepada Allah. Pelaksanaan istighosah sendiri dilakukan dengan melafalkan bacaan-bacaan berisikan doa dan zikir. Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Islam LDII yaitu mengaji Al-Quran dan hadis. Metode pengajian LDII sangat sederhana, yaitu guru membaca, menerjemahkan, dan menerangkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang dikaji, sedangkan murid atau jamaah mendengarkan. Menuju ke topik pembahasan yang ketujuh, yaitu sudut pandang saya sendiri mengenai Duku Tangkisan. Berdasarkan pengalaman saya sering berkunjung ke Duku Tangkisan dan pengamatan saya dari sekitar tahun 2008 sampai 2021 sekarang, masyarakat Duku Tangkisan sangat ramah. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang dan petani. Untuk tradisi kegiatan Duku Tangkisan, setiap 1 tahun sekali pun juga melakukan tradisi sadranan, serta melakukan pengajian-pengajian saat memperingati hari besar maupun saat memiliki acara.
Nah, itulah penjelasan saya tadi mengenai sejarah duku tangkisan, serta sudut pandang saya sendiri tadi sekaligus menjadi kesimpulan saya. Dan ini adalah daftar pustaka di mana saya mencari sumber-sumber data pendukung topik saya. Sekian, terima kasih bagi teman-teman yang telah memutar video untuk mendengarkan topik saya. Semoga konten saya ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.